Bab 208. Berpura-pura hubungan kalian sangat dalam. Kamu. Gita menutupi wajahnya ingin maju, Selihan mundur selangkah. Tamparan ini untuk kamu ingat, bila tahu diri pergi dariku, kalau tidak. Identitasku sebagai nona besar Hans Kort tidak mudah diprovokasi. Gita maju tanpa memedulikan apapun, ingin mengembalikan tamparan. Dia sangat kuat, kecepatannya juga cepat, Selihan tertegun belum bereaksi, sampai wajahnya ditampar. Kamu berani memukulku. Kamu bisa memukulku, apa aku tidak boleh memukulmu? Gita berkata dengan sengit. Selihan menutupi wajahnya, melototi lawan dengan bengis, ekspresinya seakan ingin merobek lawan. Apa kamu kira kamu adalah teman Claire maka aku tidak berani berbuat apa-apa padamu? Kamu tentu saja bisa berbuat apa-apa padaku, kamu bahkan bisa merebut suami teman baikmu sendiri. Apalagi aku yang hanya teman biasa teman baikmu, kamu tentu saja akan menggunakan cara yang lebih keji melawanku, benar bukan? Mendengarnya, ekspresi Selihan berubah, kamu jangan bicara sembarangan, merebut apanya, aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang kamu katakan. Tidak mengerti. Gita menyeka bekas darah di ujung bibirnya sambil tersenyum dingin, tentu saja kamu tidak mengerti. Bagaimanapun kamu harus berpura-pura. Di hadapan Claire Sen berpura-pura hubungan kalian begitu dalam. Di hadapan Tuan Muda Ye berpura-pura polos. Sebenarnya kamu ingin menggoda Tuan Muda Ye, sengaja berpakaian seperti ini, orang lain tidak mengerti. Tapi apa kamu kira aku tidak mengerti? Gita sama sekali tidak segan pada Selihan. Awalnya dia hanya curiga, selanjutnya saat melihat senyum di wajah dan cahaya di matanya saat kembali bersama Golden Ye, Gita sudah sangat yakin dia ingin memiliki hubungan dengan Tuan Muda Ye. Kamu mengerti. Berdasarkan tebakanmu sendiri, kamu ingin menilaiku melakukan apa. Walaupun hukum juga harus mengandalkan bukti bukan. Kalian sembarangan bicara menjebak orang, aku tidak mengakuinya. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Gita tersenyum dingin, dia mengangkat ponsel, aku sudah memotret adegan kamu dan Tuan Muda Ye bersama barusan dan mengirimkannya pada Claire Sen. Kamu tebak setelah dia melihatnya dia akan berpikir bagaimana tentangmu. Apa kalian masih bisa menjadi sahabat baik? Mendengarnya, ekspresi Selihan seketika berubah, apa yang kamu lakukan? Dia maju ingin merebut ponsel dari Gita, namun Gita mundur selangkah, tersenyum dingin berkata, kenapa panik? Bukankah kamu tidak melakukannya? Kenapa ekspresimu bersalah? Selihan berusaha keras tenang, mengirim lalu bagaimana? Aku terbuka dan terang-terangan, lagi pula, Claire tidak akan percaya padamu. Baik, kalau begitu ayo lihat. Gita langsung menarik ponselnya, dengan sengit mendelik pada Selihan lalu meninggalkan tempat. Saat Claire Sen bangkit menuangkan teh, dia mendengar ada pesan masuk di WeChat, dia mengeluarkan ponsel melihat, setelah melihat video yang dikirimkan Gita padanya, dia lama berdiri diam di tempat, bahkan tidak tahu air panas meluap keluar dari gelas. Sampai rasa sakit terasa dari tangan, Claire Sen baru dengan cepat tersadar, bergegas meletakkan gelas dengan jari bergetar, lalu melihat telapak tangan dan jari yang merah kena panas. Berpikir sebentar, Claire Sen pergi membilas dengan air dingin, lalu mengambil mengoleskan salep yang ada sebelumnya, selanjutnya kembali ke tempat kerjanya. Baru duduk, Gita mengirim pesan lagi. Aku tahu sekarang kamu tidak bersedia percaya padaku, namun ada video sebagai bukti aku tidak bicara sembarangan. Claire, penilaianku pada orang sangat akurat, kamu percaya padaku sekali. Claire Sen memandang pesan singkat ini dengan diam, saat baru bersiap membalas, Selihan meneleponnya. Saat melihat telepon dari Selihan, tangan Claire Sen bergetar, ponsel jatuh ke atas meja dengan suara, "Ruk," jaraknya tidak jauh, jadi ponselnya tidak kenapa-kenapa, nada dering tetap berbunyi. Lama, Claire Sen baru mengangkat. Halo, Claire. Claire Sen tidak bicara, berencana mendengar dia ingin berkata apa. Maaf Claire. Suara Selihan terdengar sangat risau,
dengan nada bicara sedih berkata, apakah kita mengirimkan video? Kamu jangan percaya apa yang dia katakan, kita adalah teman baik, sahabat baik, walaupun semua orang mengkhianatimu, aku juga tidak akan mengkhianatimu. Claire Sen terpaksa menggerakkan ujung bibirnya, ingin membuka mulut namun menyadari tenggorokannya sedikit tercekat. Sally Han di ujung berkata, begini saja, saat pulang kerja aku datang mencarimu, kita bertemu bicara, baik tidak? Terakhir Claire Sen hanya bisa mengangguk menyetujui. Golden Ye memanggilnya ke kantor, memberinya sebuah proposal bisnis, menanyakan ada saran apa. Saat Claire Sen mengambil proposal bisnis dia masih sedikit aneh. Dulu Golden Ye tidak pernah menanyakan sarannya, kenapa hari ini? Kenapa? Golden Ye mengangkat mata, ada masalah. Claire Sen tersadar, tanpa sadar dia mengangkat mata melihat Golden Ye, selanjutnya dengan diam menggeleng, dengan sungguh-sungguh melihat proposal bisnis di sebelah. Tok tok, masuk. Pintu kantor didorong terbuka, sesosok tubuh yang ramping dan panjang berjalan masuk, Davin Ye. Sedangkan Claire Sen masih membenamkan kepala melihat proposal bisnis, dia tidak menyadari siapa yang masuk. Setelah masuk Davin Ye melihat Claire Sen di dalam, di mata yang abu-abu kecoklatan itu muncul kilasan muram, namun dengan cepat ditutupi oleh cahaya lembut di matanya, dengan langkah tenang berjalan ke depan meja. Golden. Mendengar suara Davin Ye tiba-tiba, Claire Sen dengan cepat mengangkat kepala. Awalnya Golden Ye sangat serius, ekor matanya terus menilai Claire Sen, ingin melihat dia memiliki reaksi apa. Siapa tahu dia ternyata mengangkat kepala. Hati Golden Ye seketika menjadi tidak senang, tangan yang diletakkan di atas kaki juga mengepal. Setelah tatapan Davin Ye dan Claire Sen bertemu di udara beberapa saat, Claire Sen kembali menundukkan kepala. Davin Ye memindahkannya, dia tidak pergi. Sekarang Golden Ye mempromosikan jabatannya, dia muncul di dalam kantor. Dia seharusnya tidak akan mengira dia adalah orang yang rakus akan kehormatan, bukan? Ada urusan. Suara Golden Ye dingin, tatapannya seperti pisau menatap Davin Ye. Tatapan Davin Ye melewati wajah Claire Sen, lalu berpaling. Aku datang menyerahkan dokumen. Davin Ye maju meletakkan dokumen di atas meja. Golden Ye menatap dokumen itu, dengan suara dingin menertawakan, sejak kapan kakak tertua perlu mengirimkan dokumen sendiri? Atau mendengar ada orang tertentu di sini, jadi tidak sabar datang kemari untuk bertemu. Claire Sen. Dia tidak mengatakan apapun, bukan? Kenapa menyeret dirinya? Rasa permusuhan Golden Ye pada Davin Ye sangat besar. Keduanya bukan saudara kandung. Claire Sen juga sangat mengerti bisa ada rasa permusuhan seperti ini, namun dia tidak ingin menjadi korban di tengah-tengahnya. Davin Ye tersenyum berkata, Golden, kamu salah paham, hanya saja ada hal yang harus diurus sekretarisku, jadi aku datang sendiri kemari, kamu lihat sebentar dokumennya, bila tidak ada masalah maka tanda tangan. Golden Ye duduk tidak bergerak, tatapannya yang tajam menatap Davin Ye. Oh ya, Golden, bukankah sebelumnya menurunkan jabatannya? Aku masih berpikir ingin menjaganya, memindahkannya ke tempatku menjadi sekretaris. Bersambung.